Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Bupati Buton, seluruh tamu undangan yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini, di hari yang kelima kita berpuasa, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, nikmat yang sangat besar setelah iman. Ulama kita sering sampaikan iman ini nikmat terbesar, kemudian urutan kedua adalah kesehatan, baru urutan ketiga adalah harta. Ada orang banyak harta tapi kalau tidak diberi kesehatan maka tidak nikmat lagi, ya. Maka kita mesti syukur. Semoga dengan syukurnya kita ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat lagi. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Janji Allah, apabila kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nanti la azidannakum akan Allah tambah. Sebaliknya apabila kita kufur, maka kata Allah, azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berkhusus hadir hari ini menjadi hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah, yang kemudian nanti mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kultum yang akan saya sampaikan semoga nantinya bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengar hadis, ya, kalau menurut kita yang sering kita dengar hadis, tidurnya orang yang berpuasa ibadah pun termasuk ibadah. Nah, ini banyak akhirnya dipakai menjadi dalil. Kalau waktu Kapolres ceramah kemarin ini, Kapolres waktu di Masjid Polres, beliau sampaikan gini, tidurnya orang ibadah ini dibilang tidurnya orang puasa lah ibadah, kerja ibadah. Jadi kalau tidur di tempat kerja, ibadahnya double, Pak. Tidur di tempat kerja, sudah tidur di tempat kerja lagi. Akhirnya ini jadi dalil umum untuk kita bermalas-malasan melakukan ibadah lain, mending tidur. Daripada saya menggosip, menghibah, mending saya tidur. Padahal perbandingannya itu bukan menggosip atau tidur. Harusnya perbandingan daripada saya menghibah, mending saya baca Al-Quran. Daripada saya menghibah, mending saya zikir. Ini selalu dipakai tidur karena tidur itu ibadah. Ternyata hadirin perlu kita ketahui bersama, status daripada hadis ini adalah maudhu. Ya, maudhu itu artinya hadisnya palsu. Ya, walaupun ada ulama mengatakan ini hadis dhaif. Walaupun dhaif ini bisa diamalkan untuk semangat ibadah. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan hadis ini adalah maudhu. Ya, atau palsu. Kenapa? Karena ada satu yang meriwayatkan hadis ini terkenal adalah dia pemalsu hadis. Ya, jadi kalau kita sering suarakan, tidak apa-apa kalau untuk semangat. Tapi kalau jadi dalil orang untuk selalu tidur, habis subuh, daripada saya lari pagi, mending tidur ibadah. Tidurnya sampai asar, sholatnya zuhur kelewatan. Maka harusnya perbandingannya itu adalah seperti tadi. Daripada saya tidur, mending baca Quran. Daripada saya menghibah, pergi ke tempat yang tidak ada manfaatnya, mending tidur. Salah, tapi dibalik, mending baca Quran, mending zikir. Karena setiap apa amal-amal kita di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat sunnah kita ini akan bernilai seperti sholat wajib, bahkan bisa lebih daripada itu. Baca Quran kita ketika di bulan Ramadan, setiap satu huruf, di luar setiap satu huruf 10 pahala akan diberikan Allah. Bisa saja ketika di bulan Ramadan ini Allah akan lipat gandakan untuk kita. Tidak ada yang tidak mustahil bagi Allah. Jika Allah berkehendak atas satu perkara, maka dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, perkara itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
perlu kita tanamkan dalam diri kita untuk merubah pola pikir kita yang seperti tadi. Daripada saya jalan-jalan tidak jelas, mendingan tidur, karena tidur itu adalah ibadah. Kita ganti, daripada kita tidur, mending kita baca Quran, mending kita zikir, mending kita melakukan sholat sunnah atau mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Karena setiap daripada apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita berharap ketika kita keluar daripada bulan Ramadan menjadi amaliyah yang istiqomah kita lakukan di bulan Ramadan. Ketika di luar bulan Ramadan pun juga kita akan lakukan. Ayat Al-Quran yang sering kita juga pakai itu yang terakhirnya adalah la'allakum tattaqun. Itu kebanyakan kita dengar seolah-olah ketika kita keluar daripada bulan Ramadan kita menjadi orang-orang tattaqun yang bertakwa. Padahal tidak seperti itu hadirin. La'alla di situ kalau dalam kitab mempelajari tentang nahwu shorof, itu la'alla berarti rojaknya Allah, pengharapannya Allah. Semoga nanti hamba-hambaku ketika keluar daripada bulan Ramadan, la'allakum, semoga menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak otomatis mak, ketika di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kita akan tetap menjadi orang yang bertakwa, enggak? Ya, tapi di situ rojaknya Allah, pengharapannya Allah, semoga hamba-hamba kita ini ketika keluar daripada bulan Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Maka hadirin, momentum Ramadan ini mari kita menjadikan untuk tarbiyah diri kita, membiasakan diri kita yang tadinya berat kita lakukan, bagaimana kita paksakan diri kita. Karena ini momennya, suasananya. Saya kadang kesel kalau ada orang bilang, itu dia rajin pergi sholat karena bulan Ramadan. Tidak apa-apa, karena ini momennya, suasananya di situ. Kita paksakan diri kita yang tadinya tidak pernah sholat di masjid, kita paksakan diri kita. Walaupun orang bilang, dia ikut-ikutan karena bulan Ramadan. Ya memang ini bulan tarbiyah untuk kita. Memaksakan diri kita, memaksakan kaki kita, memaksakan hati kita. Untuk apa? Mentakalukkan diri kita dengan ibadah ibadah-ibadah yang berhubungan dengan masjid. Supaya nanti ketika keluar daripada bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Terbiasa di bulan Ramadan memaksa diri untuk sholat tahajud, memaksa diri untuk puasa, memaksa diri baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Sehingga keluar daripada bulan Ramadan, semua yang dilakukan dipaksakan dalam diri kita itu, akhirnya ketika keluar daripada bulan Ramadan menjadi amalan yang terbiasa kita lakukan ketika daripada bulan Ramadan. Mungkin ini saja Bapak Ibu hadirin yang dirahmatkan Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini berkesan dalam hati kita, sehingga kita ada niat, ada kemauan dan ada kekuatan untuk kemudian mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang hari ini belum mendengarkan. Ada benarnya datang dari Allah, salah kesalahan saya kepada Bapak Ibu semua saya minta maaf. Kepada Allah mari kita mohon ampun dengan menutup doa tasbih majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.